Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali masih Kalvi Newsroom edisi Senin 10 Maret 2025. Seperti biasa, semuanya sudah kami siapkan untuk menikmati di rumah. Langsung saja V Newsroom selengkapnya bersama saya Lisa Ratnotania. Kita informasi pertama, pengendara berharap pemerintah dapat segera memperbaiki lampu merah atau traffic light di simpang 3 Selekop Kabupaten Bintan. Warga maupun pengendara mengeluhkan lampu merah atau traffic light yang ada di persimpangan 3 Selekop, Kecamatan Bintan Timur yang belum kunjung diperbaiki. Padahal menurut pengendara, keberadaan lampu merah di sana sangat dibutuhkan untuk pengaturan arus lalu lintas. Selain itu, jalur lalu lintas di persimpangan itu sering dilintasi oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Edi, salah satu warga sekitar, mengatakan lampu merah tersebut sudah cukup lama tidak berfungsi. Hal yang sama juga disampaikan Rian, seorang pengendara sepeda motor. Ia berharap lampu merah tersebut agar segera diperbaiki untuk mencegah terjadinya kecelakaan di persimpangan jalan tersebut. Iya, dia biasanya dia nggak ada lampu merah pun sama aja, lampu merah udah itu juga. Oh, terabas juga. Tabrak juga. Ya berarti kalau harapan dari masyarakat? Iya, dia benar kalau bagusnya dihidupin lagi lampu merahnya. Oh iya. Biar lebih tertib Pak ya? Nah, Berbahaya Bang ya, karena pertama pertigaan, lalu kendaraan laju semua karena jalanan sepi, kemudian ada truk tronton yang lewat Bang. Jadi kalau harapannya Bang kepada pemerintah setempat, terutama di sub nih? Saya harap sih segera diperbaiki Bang ya, karena saya melihat beberapa kali dalam jangka waktu yang agak lama lampu merah juga nggak dihidupkan, nggak hidup, sangat berbahaya untuk pengendara juga. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Kebudayaan dan Republik Indonesia Fadlizon lakukan kunjungan ke Pulau Penyengat untuk melihat sejarah dan warisan budaya di Kepri. Di sela-sela kunjungan kerjanya di wilayah Kepulauan Riau, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon menyempatkan diri untuk mengunjungi destinasi wisata religi Pulau Penyengat pada Senin 10 Maret 2025. Dalam kunjungannya ke Pulau Penyengat, Menteri Kebudayaan RI didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad serta jajaran OPD di lingkungan Pemprov Kepri. Setibanya di Pulau Penyengat, Menteri Kebudayaan RI beserta rombongan menggunakan gerobak listrik menuju ke Balai Adat, ziarah ke makam dan berakhir di Masjid Raya Sultan Riau. Fadlizon mengaku takjub karena bisa menginjakan kaki berkunjung ke pulau bersejarah Penyengat di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan pentingnya mengetahui sejarah bahasa Melayu yang mana sebagai awal mula perjalanan bahasa Indonesia di Republik Indonesia. Menurutnya, bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dirinya berharap ke depan semakin banyak kegiatan kebudayaan yang bersifat pengenalan sejarah dan pembelajaran jejak peradaban yang berada di Pulau Penyengat. Selain makam tokoh dan makam nasional, secara keseluruhan Pulau Penyengat menjadi ekosistem tersendiri dengan entitas budaya yang selalu dijaga. Pulau Penyengat ini adalah pulau yang sudah menjadi cagar budaya nasional, dan di sini saya kira banyak sekali berbagai macam warisan budaya dan juga yang bersejarah. Ada 2 makam pahlawan nasional, Raja Haji Sabilillah dan Raja Ali Haji, dan juga tentu saja banyak makam-makam lain yang terkait dengan sejarah di sekitar Kepulauan Riau sampai ke negara jiran, yang merupakan bagian dari perjalanan, terutama adalah sumbangan yang terbesar di bidang bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa Indonesia, yang ditetapkan pada 28 Oktober tahun 1928 sebagai bahasa persatuan nasional. Lucio Ratnasari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga sedang mengonsumsi sabu di lapas beredar dan viral di media sosial. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga mengkonsumsi sabu di dalam lapas Tanjung Pinang dalam beberapa waktu belakangan beredar dan viral di media sosial. Pasca beredarnya video itu, pihak lapas Tanjung Pinang langsung melakukan penelusuran.
Kepala Lapas Tanjung Pinang Untung Cahyo Sidarto ditemui pada Senin 10 Maret 2025 membenarkan jika pria yang di dalam video tersebut merupakan salah satu warga binaan Lapas Tanjung Pinang berinisial Y. Dari hasil pemeriksaan, peristiwa tersebut terjadi pada Maret tahun 2024 lalu, di mana saat itu Y melakukan video call dengan seseorang yang diduga mantan pacarnya. Y mengaku tidak mengetahui kapan dan bagaimana rekaman video dirinya tersebut beredar, di mana Y mengaku tidak pernah merekamnya. Saat mintain keterangan bahwa memang betul dia telah dilihat. Saat ini jajaran Lapas Tanjung Pinang masih terus melakukan upaya tindak lanjut atas video viral tersebut. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 86 pengurus masjid di Tanjung Pinang dan Bintan ikut BIMTEK pemanfaatan aplikasi Menara Masjid. Badan Amil Zakat Nasional Kepulauan Riau menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK untuk pemanfaatan aplikasi Menara Masjid bagi pengurus masjid di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 86 pengurus masjid di Hotel Bintan Plaza Tanjung Pinang pada Senin 10 Maret 2025. Kepala Basnas Kepri Arusman Yusuf menjelaskan aplikasi Menara Masjid berfungsi untuk menginventarisir kegiatan masjid, termasuk aspek keuangan, jumlah jemaah, inventaris, dan kegiatan lainnya. Melalui aplikasi ini, pemerintah dapat melihat jumlah dana umat yang beredar, serta memastikan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah lebih transparan. Saat ini, Basnas Kepri baru mencatat pengelolaan dana umat sebesar 54 miliar rupiah dari total potensi dana umat yang diperkirakan mencapai 5 triliun rupiah. Namun pengelolaan dana umat tersebut masih banyak yang belum terlaporkan karena belum terdata dengan baik. Nah, masjid adalah aplikasi yang digunakan sekarang pemerintah, terutama di Basnas, ya, untuk memantau perjalanan kondisi masjid. Baik itu sisi keuangannya, di sisi jemaahnya, kegiatannya, dan inventarisnya, serta hal-hal lain yang ada di masjid. Semua itu agar bisa terpantau oleh pemerintah, oleh Basnas, bukan apa ya, supaya bisa tahu kita bagaimana dan berapa jumlah dana umat muslim itu yang beredar pada satu muslim. Kan banyak disampaikan kan, versi kita itu ada 5 triliun, tapi sampai hari ini kami cuma 554 miliar itu padahal tidak tercapai mengumpulkan. Penggunaan aplikasi ini diharapkan membantu pengurus masjid dalam mengidentifikasi jumlah jemaah, mencatat kegiatan, serta menyalurkan bantuan agar lebih tepat sasaran. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Distributor memastikan minyak kita yang saat ini berada di Kota Tanjung Pinang sesuai dengan takaran dan harga eceran tertinggi. Distributor minyak goreng merek Minyak Kita memastikan minyak kita yang beredar di Tanjung Pinang sesuai takaran dan harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini disampaikan M. Satmi Alkoyum, pemilik CV Bintang Perkasa Tanjung Pinang pada Senin 10 Maret 2025. Saat menanggapi isu soal dugaan minyak kita palsu telah beredar di Indonesia, menurutnya sebagai distributor, ia memastikan bahwa produk minyak kita yang masuk ke wilayah Kepri berasal dari pabrik-pabrik besar dengan standar ketat. Dirinya menegaskan bahwa suplai minyak kita ke Kepri berasal dari 3 pabrik utama, yaitu Perisosis Dumai, Sun Batam, dan Yorgo Medan, yang rutin mengirimkan puluhan ribu dus setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Satmi juga menanggapi isu kemasan yang ramai diperbincangkan belakangan ini. Ia menjelaskan bahwa minyak kita yang masuk ke Kepri sudah melalui pengecekan ketat, baik dari segi berat maupun kualitas kemasan. Lebih lanjut, Satmi menekankan bahwa harga minyak kita tetap sesuai regulasi pemerintah, yakni maksimal Rp14.000 per liter, meskipun harga modal dari pabrik bisa berbeda-beda. Sejauh ini memang pemasarannya tidak menjadi hambatan ya, di Tanjung Pinang masih aman, karena memang kalau kita kan bisa timbang, barang ini bisa kita timbang. Nah, jadi kalau untuk kita sendiri memang untuk minyak kitanya itu kita dari beberapa pabrik memang. Dari Dumai ada Perisosis, dari Batam ada Son, terus dari Medan itu ada Yorgo.
Nah, jadi 3 pabrik ini yang rutin mensuplai untuk kebutuhan Kepulauan Riau. Nah, jadi memang untuk kemasan sendiri mereka itu udah standar ya. Di sini udah ada tulisan 2 liter dan kalau memang kita timbang juga memang itu beratnya udah sesuai sebenarnya. Di 1,9 ya. Dan itu memang sesuai sih. Jadi untuk produk yang masuk ke Kepulauan Riau itu memang langsung dari pabrik besar. Jadi kecil kemungkinan terjadi hal-hal yang kejadian lagi viral belakangan hari ini gitu. Dirinya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik dan segera melapor jika menemukan kejanggalan pada produk minyak kita yang beredar. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon berkunjung ke Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 4 Kepri Jalan Pramuka, Kota Tanjung Pinang. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad berkunjung ke Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Wilayah 4 Kepri di Jalan Pramuka, Kota Tanjung Pinang pada Senin 10 Maret 2025. Dalam kesempatan itu, Fadlizon melihat langsung beberapa benda peninggalan sejarah dan warisan budaya yang ada di perpustakaan BPK Wilayah 4 Kepri, seperti artefak, gasing raksasa, anyaman bambu hingga pakaian pengantin khas adat Melayu. Fadlizon mengatakan Kepri sangat kaya dengan benda-benda peninggalan sejarah dan cagar budaya. Selain itu, dirinya juga mengaku bangga karena Kepri menjadi tempat asal muasal lahir bahasa Melayu yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Di Kepri kita lihat lahirnya bahasa Indonesia di sini merupakan bahasa persatuan kita, bagian dari satu dari 3 sumpah pemuda kita tentang bahasa. Dan tanpa bahasa itu saya kira sulit berkomunikasi. Di Papua yang jumlah bahasanya bisa sampai 300 bahasa, hanya bisa berkomunikasi tentu dengan bahasa Indonesia, tidak bisa dengan bahasa dialek lokal. Jadi para pendiri bangsa kita ini sudah sangat tepat memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Fadlizon menambahkan Kementerian Kebudayaan harus kerja keras dan ekstra karena masih banyak pekerjaan rumah terkait kebudayaan di Indonesia, baik berwujud fisik maupun tidak berwujud. Redaksi V News dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok V News Click untuk berita menarik lainnya.